kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Mardana Stefanus dari kelas 10 TKJ 1. Kami di sini ingin membedakan antara kimia dan fisika. Langkah pertama kita siapkan yaitu bahan yaitu garam dan juga air. Kita masukkan garam 1 sendok ke dalam gelas. Kemudian kita tuangkan air secukupnya. Kemudian kita larutkan. Inilah teman-teman hasil dari larutan garam tadi. Apakah garam berubah menjadi zat baru? Yang kedua, di sini ada kopi, ada gelas, dan juga ada air. Masukkan kopi secukupnya ke dalam gelas. Tambahkan air secukupnya. Aduk hingga larut. Bisa kalian lihat kopi juga menjadi zat baru. Itu bahan kemudian ada sabu murni, kemudian ada gelas. Oke, langkah pertamanya kita siapkan satu teh sabu murni. Kita masukkan ke dalam gelas bening. Kita masukkan air secukupnya. Kemudian kita aduk hingga larut. Lalu teman-teman, inilah hasil dari yang kami sudah aduk. Kemudian nanti kita akan jelaskan apakah ini akan menjadi zat baru atau tidak. Masukkan beras secukupnya ke cobek. Haluskan beras. Inilah hasil penghalusan beras. Nanti kita akan lihat akan ada perubahan zat baru atau tidak. Halo teman-teman, kita akan melakukan kegiatan 5, yaitu yang pertama ada galon, kemudian baking powder, kemudian ada cuka makan, dan juga satu aqua. Langkah pertama, kita buka botolnya, kemudian kita cuka makannya kita berikan satu sendok cuka makan. Kita masukkan ke dalam satu botol aqua. Nah, jika sudah, kemudian kita masukkan cuka air makannya ke dalam botol ini.
Kemudian kita tutup dengan balon. Kita lihat reaksinya ya. Kita bisa lihat hasilnya teman-teman. Nanti kita akan lihat apakah ini berubah jadi zat baru atau tidak. Teman-teman, inilah hasil dari larutan garam yang kita tadi sudah larutkan. Nah, untuk peristiwa yang terjadi yaitu garam dilarutkan ke dalam air dan diberi air, yang terjadi adalah perubahan fisika, bukan menjadi zat baru, melainkan hanya berlarut. Nah, apakah terjadi zat baru? Jawabannya tidak. Jenis perubahannya yaitu perubahan fisika. Teman, ini dia hasil pengamatan beras dihaluskan. Beras menyerap dan terendam air. Apakah terjadi zat baru? Jawabannya tidak. Jenis perubahan fisika. Teman-teman, inilah hasil dari larutan kopi dan dengan air. Peristiwa yang terjadi adalah yaitu kopi larut dan bercampur dengan air, larutan kopi. Apakah terjadi zat baru? Ternyata jawabannya tidak. Jenis peristiwanya yaitu perubahan fisika. Ini adalah hasil percobaan teh dicampur dengan air. Teh dicampur dan larut sebagian dalam menghasilkan air teh. Apakah terjadi zat baru? Jawabannya tidak. Jenis perubahannya perubahan fisika. Teman-teman, ini hasil pencobaan dari eksperimen baking soda dan cuka makan. Nah, baking powder dan cuka adalah yaitu terjadi penggelembungan dan balon mengembang. Apakah terjadi zat baru? Jawabannya adalah iya, karena terjadi penggelembungan dan juga balon mengembang. Nah, jenis perubahannya yaitu perubahan kimia. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan menjawab tentang pertanyaan analisis. Nomor 1. Dari percobaan di atas, manakah yang termasuk perubahan fisika? Mengapa? Garam dengan air, teh dengan air, kopi dengan air, dan beras dengan air termasuk perubahan fisika karena tidak menghasilkan zat-zat baru. Nah, untuk pertanyaan kedua yaitu manakah yang termasuk perubahan kimia, apa ciri-cirinya? Nah, baking powder dengan cuka termasuk perubahan kimia karena menghasilkan gas atau gelembung dengan berbentuk zat baru. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan utama antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kemudian sedangkan